you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang analisis korelasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Aulia Riki dari absen 13. Saya Siti Setia Rahmawati dari absen 36. Dan saya Abdul Ahmad dari absen 1. Analisis korelasi. Korelasi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan antar variabel. Ada dua persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu Yang pertama yaitu koefisien korelasi person. Korelasi person adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua varian. Dan yang kedua, koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman yaitu koefisien yang dipakai untuk mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang memiliki dua varian yang berdistribusi tidak normal. Biasanya jenis korelasi ini digunakan untuk data berskala marginal. Koefisien korelasi ada satu, yaitu nilai koefisien korelasi antara min 1 kurang dari R kurang dari 1. Yang kedua, semakin mendekati min 1 artinya korelasi positif, semakin mendekati min 1 artinya korelasi negatif, dan semakin mendekati 0 artinya tidak ada korelasi. Nah, nilai R dan keterangannya itu R lebih kecil dari 0,2 yang berarti hubungan sangat lemah. 0,2 lebih kecil R lebih kecil 0,4 artinya hubungan lemah. 0,4 lebih kecil dari R lebih dari 0,7 hubungannya cukup kuat. 0,7 kurang dari R kurang dari 0,9 hubungannya kuat. Dan yang terakhir 0,9 kurang dari R atau sama dengan 1 hubungannya sangat kuat. Selanjutnya di sini ada rumus mengenai korelasi person. Rumusnya sebagai berikut. masa dulu. Jadi rumusnya sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Di sini ada contoh soal, yaitu di sini ada contoh soal korelasi person. Ingin diketahui seberapa kuat hubungan garis lurus antara besarnya pendapatan dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Berdasarkan 6 orang diwawancarai, diperoleh data sebagai berikut. X sebagai pendapatan dan Y sebagai konsumsi. X-nya ada 800, 900, 700, 600, 700, dan 800. Sedangkan Y atau konsumsi yaitu ada 300, 300, 200, 100, 200, dan 200. Jika ingin menjawab, kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yaitu ada M, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X ini diisi berdasarkan pendapatan di atas, dan Y pendapatan didapatkan sebagai konsumsi. X kuadrat ini didapatkan dari X kuadrat, jadi 800 kali 800 hasilnya ditaruh di X kuadrat. Begitupun Y kuadrat hasilnya dari 300 kali 300
soal korelasi Spearman. Di sini ada tabelnya. Soalnya saya bacakan karena tidak cukup papan tulisnya. Perusahaan sedang melakukan rekrutmen pegawai. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai ujian tertulis dengan jumlah barang yang dijual oleh masing-masing salesman yang berbeda tersebut. Di bawah ini adalah data-data mengenai ranking nilai ujian tertulis dan ranking penjualan di sampel 10 orang salesman yang baru direkrut. Ini adalah tabelnya. Jawab. Di sini langsung saja ditulis kembali dan ditambahi DI dan D kuadrat I. DI diperoleh dari 5 dikurangi 3, yaitu jumlahnya 2. Dan D kuadrat I diperoleh dari 2 kuadrat, jadinya 4. Dan seterusnya. Langsung saja dijawab memakai rumus. RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat I per N kuadrat min N. 1 min 6 kali 98 per 10 kuadrat min 10. Hasilnya yaitu 0,41. Kemudian dari tabel korelasi Spearman diperoleh nilai RS 0,05 bagi 10 sama dengan 0,648. RS hit kurang dari RS tabel yaitu 0,41 kurang dari 0,648, maka diputuskan gagal tolak HO H0. Kemudian dari tabel korelasi Spearman diperoleh nilai RS yaitu 0,648 karena RS hit kurang dari RS tabel yaitu 0,41 kurang dari 0,648, maka diputuskan gagal tolak H0. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat signifikan 5% belum cukup bukti untuk mengatakan terdapat hubungan atau keterkaitan ranking nilai ujian tertulis dengan ranking jumlah penjualan. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Natasha, absen 20. Apa yang terjadi jika mengerjakan tugas mendapatkan angka yang mendekati 0 untuk korelasi? Jawabannya yaitu artinya hubungannya tidak terlalu kuat. Angka ini akan menunjukkan apakah angka tersebut condong positif atau negatif. Namun hubungannya akan relatif lebih lemah dibandingkan angka yang mendekati +1 atau -1. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin cukup penjelasan kita hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.